Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Maulana Maratika, bisa dipanggil Irfan. Saya berasal dari program studi Teknik Biomedis Angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya lakukan bersama dua teman saya, yaitu proyek dari mata kuliah statistika yang berjudul pengujian hipotesis terhadap angka melek huruf di Provinsi Papua. Saya melakukan proyek ini bersama kedua teman saya, yaitu ada Ignatius Wicaksana dan Willy Brotus Andika Budi Kusuma. Yang pertama ada deskripsi proyek yang telah kami lakukan. Nah, pada proyek ini kelompok kami mengambil judul proyek yaitu pengujian hipotesis terhadap angka melek huruf di Provinsi Papua. Nah, proyek ini memiliki tujuan untuk menguji sebuah hipotesis, yaitu apakah angka melek huruf di Provinsi Papua semakin membaik. Kemudian sumber data yang kami analisis berasal dari laman Badan Pusat Statistik Nasional. Awalnya kami mengambil data populasi penduduk Provinsi Papua pada tahun 2009 hingga 2016 dari laman Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kami memperkirakan jumlah sampel yang akan diuji, yaitu menggunakan teori estimasi dikarenakan keterbatasan sumber data. Kami menganalisis data tersebut dengan membuat statistika deskriptif dan hipotesis awal sebagai sebuah acuan atau yang bisa kita sebut dengan H0 dan H1. Setelah itu kami melakukan uji hipotesis apakah H0 dari data tersebut bernilai benar atau akan berada di rejection region atau bernilai salah. Setelah itu kami menghitung dan kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan dari proyek ini. Dan bagian kedua ada analisis data. Dapat dilihat dari tabel tersebut dari rentang tahun 2009 hingga 2016, persentase melek huruf di Provinsi Papua sempat mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan. Pada rentang tahun 2009 hingga 2011 dapat dilihat bahwa persentase melek huruf di Provinsi Papua mengalami penurunan, yaitu dari 70,29% menjadi 64,08%. Kemudian persentase melek huruf di Provinsi Papua kembali naik, yaitu dari 64,08% menjadi 71,02%. Dapat dilihat juga dari tabel di sebelah kanan tersebut. Yang selanjutnya ada hipotesis. Itu sebelum melakukan perhitungan statistika deskriptif dan selanjutnya kami mengkonstruksi terlebih dahulu null hipotesis atau yang bisa kita kenal dengan H0. Kami mengambil null hipotesis atau H0 dari sebuah laman berita dari kabarpapua.co. Dikutip dari laman tersebut bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua mengklaim bahwa angka melek huruf di Provinsi Papua secara perlahan mulai membaik, terutama pada tahun 2016. Dapat dilihat pula ini ada screenshot dari laman tersebut. Tujuan kami mengambil referensi dari sebuah berita karena kami bisa benar-benar membuktikan apakah judul atau hipotesis dari laman berita tersebut benar atau tidak. Kemudian kami menyusun null hipotesis atau H0, yaitu angka melek huruf di Provinsi Papua pada rentang tahun 2013 hingga 2016 lebih baik dibandingkan pada rentang tahun 2009 hingga 2012. Kemudian untuk alternatif hipotesis atau H1 itu akan bernilai benar jika null hipotesis atau null bernilai salah. Yaitu H1 adalah angka melek huruf di Provinsi Papua pada rentang tahun 2017 hingga 2016 tidak lebih baik dibandingkan rentang tahun 2009 hingga 2012. Dan dapat dilihat pula
Yang 2013 hingga 2016 kami memisahkan dengan mu1, kemudian pada rentang 2009 hingga 2012 kami memisahkan dengan mu2. Kemudian kami menggunakan alpha sama dengan 0,1, yaitu berarti kami memiliki confidence sebesar 90% untuk hipotesis ini. Dan selanjutnya ada pengujian hipotesis. Dapat dilihat dari tampil di samping, telah ditemukan beberapa data statistika deskriptif. Dapat dilihat bahwa pada rentang tahun 2013 hingga 2016, mean yang kami dapatkan dari perhitungan yaitu sebesar 67,0825. Kemudian untuk pada rentang 2009 hingga 2012 yaitu meannya 69,985. Kemudian ditambahkan pula standar deviasi yaitu sebesar 2,747 untuk rentang 2013 hingga 2016. Kemudian didapatkan standar deviasi 1,786 untuk rentang 2009 hingga 2012. Kemudian didapatkan pula nilai varian yaitu pada rentang 2013 hingga 2016 sebesar 7,550. Kemudian untuk rentang 2009 hingga 2012 3,190. Kemudian kami melakukan perhitungan guna mendapatkan data dari tabel tersebut untuk menghitung tes distribusi. Yang pertama kami melakukan perhitungan selisih dari standar deviasi. Didapatkan bahwa dari perhitungan tersebut dapat dilihat hasilnya yaitu 1,64. Kemudian kami mencari T distribusi. Nah, alasan kami menggunakan T distribusi karena jumlah sampel kami itu tidak lebih dari sama dengan 30, sehingga penggunaan T distribusi pasti lebih efektif dan lebih baik daripada menggunakan distribusi yang lain seperti Z distribusi ataupun distribusi yang lain. Kemudian dari perhitungan yang dapat dilihat di layar bahwa didapatkan nilai T 1,76 dan didapatkan nilai degree of freedom itu sebesar 6. Nah, kemudian setelah melakukan perhitungan tadi, kita sudah memiliki data berupa degree of freedom sama dengan 6. Kemudian alpha tadi kan 0,1. Dapat kita simpulkan bahwa kita memiliki 9% confidence interval yang kemudian dapat kita cari di tabel T tersebut, yaitu ketika nilai degree of freedom-nya 6, kemudian T-nya tersebut 0,1, didapatkan bahwa nilai T dari T-table itu sebesar 1,440. Nah, kan dari perhitungan sebelumnya, dari perhitungan rumus ini, didapatkan nilai T 1,76. Kemudian jika dibandingkan dengan tabel, didapatkan 1,440. Nah, dari perhitungan dan tabel di sini, bahwa nilai T ini, nilai dari perhitungan rumus itu lebih besar pada T dari tabel. Nah, berarti dapat kita simpulkan secara singkat terlebih dahulu bahwa null hipotesis itu bernilai benar atau alternatif hipotesis atau H1 itu kita reject. Nah, kemudian masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan perhitungan tadi, perhitungan statistika deskriptif, perhitungan T, nilai T, perhitungan degree of freedom, telah mencari data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Badan Pusat Statistik Nasional. Kemudian setelah melakukan perhitungan dari T-table dan pencarian null hipotesis atau H0, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Itu dari semua yang telah kami lakukan, dari perhitungan yang telah dilakukan, dari riset yang telah dilakukan, didapatkan bahwa null hipotesis atau H0 itu benar atau dapat kita klaim. Dan sudah terbukti juga bahwa angka melek huruf di
Provinsi Papua pada rentang tahun 2013 hingga 2016 itu lebih baik dibandingkan pada rentang tahun 2009 hingga 2012. Nah, dapat disimpulkan juga berarti memang dari laman berita kabar papua.co itu benar 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 adanya dan memang bisa diklaim kebenarannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.